Mudiru Ma'hadi Darussalam Stano Al-Ustazul Haj Ridwan Yahya Yasin. Al-Mukarram Mudiru Kulliyatul Muallimin wal Mualliman Al-Islamiyah. Al-Mukarram Musrifin wal Musrifatis Sanatin Nihaiyah. Your Excellency, all teachers, students of ITTC, and all people in this special graduation event. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulliyatul Muallimin wal Muallimat Al-Islamiyah Marhalatu Ida Asyara Leader Generation Bima'hadid Darussalam Stano Littarbiyatil Islamiyatil Haditha Sangkati baru Mersambatang Hari Jambi Indonesia Yaumul Khamid At-Tani Min Mayu Sanata Al-Fani wa Tisa Asyara. Pada saat acara perpisahan ini, saya mewakili seluruh teman-teman saya memohon maaf kepada ayahanda tercinta Al-Ustazul Haj Ridwan Yahya Yasin dan seluruh majelis guru di Pondok Modern Darussalam, yang mana atas selama 6 tahun kami belajar di sini menuntut ilmu, atas segala kesalahan perilaku kami yang sering membuat ayahanda merasa marah dan kecewa atas perilaku kami selama ini. Dan kami menyadari selama ini kami sering berbuat salah, maka saya mewakili seluruh teman-teman saya mengucapkan ribuan mohon maaf kepada ayahanda tercinta dan seluruh Dewan Guru di Pondok Modern Darussalam. Maka sudilah kiranya untuk ayahanda dan segala Dewan Majelis Guru untuk
memaafkan kami dengan segala kerendahan hati. Dan saya mewakili lagi dari teman-teman saya memohon maaf kepada ayah dan ibu yang telah melahirkan kami atas kesalahan kami yang sengaja maupun tidak sengaja, yang sering melukai hati orang tua kami. Kami memohon maaf dengan segala sebesar-besarnya. Dan saya berterima kasih kepada Dewan Majelis Guru yang selama ini telah mendidik kami, mengajarkan kami tanpa kenal keluh kesah, sehingga kami menjadi santri yang disiplin dan berprestasi hingga sampai di detik akhir ini. Dan saya berterima kasih kepada teman-teman semua, adik-adik kelas saya yang telah membantu untuk acara ini. Sekali lagi saya memohon maaf kepada ayahanda tercinta dan seluruh majelis guru di Pondok Modern Darussalam, yang mana atas 6 tahun kami belajar di sini sering sengaja atau tidak sengaja melukai hati ayahanda. Sekali lagi kami memohon ribuan maaf atas segala besar-besarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi wa ala kulli salihah liridha'i ta'ala wa li syafa'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li ajhil ma'mun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya ayyuhan ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Bapak Kepala Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Sekati Baru beserta majelis guru yang saya hormati. Dalam kesempatan ini saya mewakili segenap wali murid santri dan santriwati anak kelas 12 tahun ajaran 2018-2019 ini, yang mana saya sebagai mewakili wali murid mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga, yang sebesar-besarnya atas pengabdian Bapak Ibu Majelis Guru kepada anak kami, yang mana terutama saya selaku pribadi, anak saya dididik di pondok ini selama 6 tahun. Berkemungkinan besar malahan anak saya sering membantah, bertingkah dalam pelaksanaan proses kegiatan belajar. Maka dari itu saya selaku pribadi, umumnya kami wali murid kelas 12 tahun ini mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terus terang, pemimpin-pemimpin itu adalah harus dimunculkan dengan pendidikan agama. Saya yakin, saya pesankan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, jangan takut, jangan ragu-ragu meletakkan anak-anak ibu-ibu, meletakkan anak bapak-bapak ke pesantren-pesantren kita. Terus terang, kita tahu dengan zaman yang sekarang itu, zaman yang saling keterbukaan itu, banyaknya pengaruh-pengaruh yang terus terang kalau tidak ada dasar dan memang keislaman yang tinggi, terus terang bapak-bapak ibu-ibu, pengaruh yang dunia barat itu sangat mencekam untuk pendidikan anak-anak kita. Maka dari itu
saya yakin dengan pendidikan agama yang terus diberi pelatihan kepada anak-anak kita, wabil khusus di pesantren Darussalam Stano itu. Jadi untuk adik-adik saya menjelang tamatan itu, adik-adik harus berpikir, karena pendidikan itu adalah yang utama. Adik-adik jangan ragu. Saya sudah cerita juga dengan Ustadz, saya juga sudah melihat kreativitas yang dilakukan oleh adik-adik. Tentunya itu adalah sebagian dasar untuk adik-adik untuk melangkah ke depan. Jadi silakanlah adik-adik melihat introspeksi diri adik-adik masing-masing, melihat kemampuan bidang apapun. Jangan adik paksakan. Terus terang saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, jangan kita paksakan anak-anak kita untuk jadikan hak dan kemauan kita dari ibu-ibu. Silakanlah kepada adik-adik ataupun anak-anak kita untuk memikirkan apa kemauannya secara pribadi dia. Karena apa? Karena yang menjalankan kehidupan ke depan itu adalah anak-anak kita. Jadi saya yakin dengan pendidikan, dengan bimbingan-bimbingan yang ada di pesantren yang kita hadirkan pada hari itu, saya yakin itu adalah manfaatnya sangat besar, manfaatnya sangat baik untuk anak-anak kita ke depan. Jadi saya pesankan kepada adik-adik, pemimpin itu terus terang kita sangat dibutuhkan untuk di masyarakat kita, paling minimnya di keluarga kita. Jadi bagi adik-adik, silakanlah adik-adik memikirkan, memanfaatkan ilmu-ilmu adik-adik. Ini adalah tapak awal adik-adik untuk melangkahkan ke depan. Saya yakin adik-adik, saya mendoakan untuk kedepannya bermanfaat, menjadi sukses baik dunia maupun akhirat insyaallah ke depan. Amin ya rabbal alamin. Saya pikir demikian dari saya, dan saya riu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wal asri, demi waktu, demi masa. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam kelalaian dan kerugian. Artinya waktu tidak terasa. Baru tahun kemarin kita merasakan wisuda, baru tahun kemarin yang tidak pernah kita merasakan bahwasanya puasa Ramadan. Sekarang kita sudah diambang puasa Ramadan lagi. Makanya mulai tadi malam bapak-bapak, ibu-ibu, menung saya melihat anak-anak ini, rasanya baru sekejap mata ibarat tidur itu. Nah sekarang timbul wisuda lagi. Alhamdulillah pagi hari ini, inilah anak-anak kita yang kita wisudakan. Mereka sudah menyelesaikan pembelajarannya di pondok, maka inilah akhir dari pembelajaran di Pondok Modern Darussalam ini. Mau tidak mau, suka pun suka tidak suka, hari ini mereka harus selesai. Mau nambah? Ya silakan tambah dewek, cari pondok yang lain, cari tempat kuliah yang lain. Di Pondok Modern Darussalam cukup 6 tahun. Alhamdulillah ini ada 14 orang. Ini agak banyak, tapi untuk tahun yang akan datang insya Allah ini yang sangat kita inikan ini. Ya, bayangkan yang akan datang ini yang cowoknya cuman seko. Wah ini mecah rekor itu ya Ustadz ya. Cuman seorang Ustadz yang akan datang ini, insya Allah panjang umur, nanti Ustadz datang lagi lah tahun depan. Ada seorang Ustadz yang jantannya, nah ini mecah rekor ini, bayangin. Tapi yakinlah inilah, kita lihat ayat di atas. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzi na'utul ilma darajat. Ini anak-anak lah yang bikin.
Allah akan meninggikan derajat kita. Siapa kita? Minkum, ndak segalonyo, minkum, dikitnya di antara kamu yang Allah angkatkan derajatnya. Siapa? Amanu, yang pertama adalah orang-orang yang beriman. Beriman bagaimana? Tidak cukup hafal rukun iman. Beriman macam mana? Tidak cukup kita cuman ngaku beriman. Tidak cukup, wah kamu orang beriman. Iya. Hafal rukun iman. Iya. Belum tentu amanu, belum tentu dia beriman, yang memang betul-betul beriman. Bagaimana dia harus mengerti beriman? Yaitulah tolabul ilmi, belajar menuntut ilmu di pondok-pondok pesantren. Ini ciri-ciri Allah akan mengangkat derajat kita di antara kita. Bukan kita semuanya, tapi di antara kita. Siapa lagi yang Allah angkat derajatnya? Utul ilma, yaitulah di antara kita ada yang menuntut ilmu. Jadi jangan takut nyuruh anak belajar. Silakan, mau masuk kemana monggo, silakan ajarkan dia, suruh mereka belajar menuntut ilmu, biar Allah angkat, berikan suatu derajat yang lebih. Nah ini loh janji Allah, bukan janji ustadz, bapak-bapak, ibu-ibu, bukan janji saya. Oh nanti diangkat derajatnya, ditinggikan derajatnya. Bukan kata ustadz, bukan kata dai, tapi Allah dewe yang sudah ngomong seperti itu. Allah akan angkat derajat di antara kita ini bagi siapa yang menuntut ilmu. Alhamdulillah anak-anak kita yang 14 orang ini Pak, sudah kita berikan banyak yoda, tapi cukuplah. Tapi sekarang ini tergantung kepada anak-anak itu sendiri, bagaimana mereka mengamalkan ilmunya nanti di luar. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya panjang yang ingin saya sampaikan. Nantilah di saat prosesi wisuda, insya Allah nanti ada lagi kata sedikit sambutan dari kami. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Bapak Ibu yang hadirin yang saya hormati, mohon maaf terutama kepada anak-anakku, kepada wali santri. Berbahagialah anak-anak, orang tua khususnya ya, orang tua yang 14 orang ini. Berbangga hatilah. Kenapa? Karena anak-anak bapak, anak-anak ibu yang di depan ini, mereka sudah sukses ya, satu langkah ya di dalam menuntut ilmu, tetapi tujuan utama mereka masih panjang. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kano, Al-Ustadz Haji Muhammad Ridwan Yahya Yasin, kami persilahkan untuk mengalungkan medali dan menyerahkan sertifikat.
Taufik Hidayat bin Muhtar, Ananda Franky bin Abdul Hakam. Kepada Ustadz Rahmat Kurniadi kami persilakan untuk memberikan terus terang saja. 6 tahun mereka bergelut, sampai tadi malam pun juga saya selaku pimpinan masih ngamuk-ngamuk dan marah kepada mereka. Anak-anakku sekalian, inilah proses pendidikan. Apa yang anak-anakku lihat, apa yang anak-anakku rasakan, dan apa yang anak-anakku dengar, itu semuanya adalah pendidikan. Tidak ada yang tidak ada berpendidikan di pondok ini, bapak-bapak, ibu-ibu. Semuanya adalah pendidikan yang kami berikan. Sedikit kami memberikan ilmu kepada anak-anak kami, tapi adalah 90%-nya adalah pendidikan. Anak-anakku sekalian, sangat kami banggakan. Bapak Ibu, khusus kepada wali santri yang orang tuanya anaknya, dari lubuk hati yang paling dalam, sebenarnya sangat untuk melepaskan anak ini keluar dari pondok. Sungguh sangat sayangkan kepada mereka. Tetapi karena waktunya memang sudah sampai tapal titik akhir mereka untuk belajar di pondok ini, maka dengan berat hati kami pun juga akan melepaskan mereka. Kami tidak memberikan ilmu yang banyak, bapak-bapak, ibu-ibu. Tidak. Kami hanya memberikan satu, Bapak Ibu yang saya hormati. Sekali lagi, kami hanya memberikan kunci. Ada 6 kunci yang kami berikan kepada anak. 6 tahun mereka belajar, cuman kunci itulah yang kami berikan. Tergantung kepada anak-anakku sekalian menggunakan kunci itu. Semuanya sudah ada. Ibaratkan kami hanya memberikan pancing, ya Bapak. Kami tidak memberikan ikan kepada anak-anak. Kami cuma memberikan pancing. Terserah daripada anak ini, karena kami takut kalau memberikan ikan, kalau kami akan berikan ikan sepak,
mungkin dia tidak akan bisa makan. Kalau kami berikan mereka, yang satu ini berikan ikan patin, mungkin dia tidak bisa makan ikan patin. Tapi inilah pondok modern Darussalam Istana, hanya bisa memberikan pancing, tergantung kepada anak ini. Dia mau mancing di mana? Di Batanghari, di kolam, di payo, mau cari ikan sepat, mau cari ikan patin, mau cari ikan lele, mau cari ikan gabus. Tergantung anak inilah nanti membawa bagaimana nasibnya ke depan. Kami tidak memberikan ilmu karena ilmu itu sangat luas sekali. Tapi yakinlah, dengan pancing itu, dengan kunci itu, anak-anakku bisa sukses. Tataplah anak-anakku, wahai anak-anakku, tataplah ke depan. Bahwasanya langkahmu jauh sungguh menanti kamu, cita-citamu. Jangan cukup sampai pagi hari ini, jangan cukup sampai hanya di sini. Khusus kepada wali murid, bapaknya, emaknya, kami berpesan, jangan cukup sampai di sini, karena cita-cita mereka masih sangat panjang. Ayah, Ibu, Anda terima kasih sehingga kami sampai seperti ini. Kasih sayang kalian yang begitu banyak buat kami. Yuk, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ibu-ibu semangat. Biasanya ibu-ibu paling semangat menjawab salam. Karena kebiasaan saya ceramah, saya awali dengan pantun. Maka pantun ini saya persembahkan untuk ibu-ibu supaya jawab salamnya semangat. Aning elok-elok, pasatnya elok-elok. Burung balam terbangnya malam ke muara Tembesi. Jika ibu-ibu tidak menjawab salam, saya doakan lakinya kawin sekali lagi. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh Pak, sayang bini bapak-bapak tuh dengan bapak-bapak jawab salamnya dengan baik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al min ladunka sultanan nasira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Summum bukmun umyun fahum la yatakallamun. Summum bukmun umyun fahum la yubsirun. Summum bukmun umyun fahum la ya'qilun. Bismillahi ma sya Allah la yasrifu su illallah. Bismillahi ma sya Allah la yasuqu khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah ma kana min ni'mati fa min Allah. Bismillahi ma sya Allah
la haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nak moto apa nak nyoting? Nak foto saya nak bergaya elok-elok dulu. Kaki sedang nganggung kan ada elok. Okey? Itu penting, Bu. Lagi tak ada elok dibuat itu kan? Ayatakallam bil lughatil arabiyyah atau injiliziyah. Arabiyah. Qalil faqat ya. Awalan qabla kulli syai'in hayya bina nashkuru ila Allah alladhi qad a'ta'na ni'matan wa hidayatan hatta al-an nahnu nastati' an najtami'a fi hadzal makan al-mubarakah. Saniyan salawatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi qad hamalna min az-zulumati ila an-nur aw ila siratal mustaqim. Fahimtum kalam? Oh, fahim nak kata budak kau. Ibu-ibu paham, Bu? Pokoknya paham itu, aman lah itu dah. Pertama yang paling utama, kampanye sudah lewat yo. Ini pertama yang paling utama, bukan kampanye dah. Yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Rahman, kasihnya nang tak terbilang, sayangnya nang tak terbalas, yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, yang telah memberikan kita nikmat kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga pada kesempatan yang mulia ini, pada hari yang penuh barakah ini, pada bulan yang penuh barakah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan umur kepada kita sehingga kita dapat bersilaturahmi di pondok pesantren Darussalam ini dengan keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini masih bisa menyaksikan putra-putrinya di wisuda. Sebuah kebanggaan tersendiri bagi kedua orang tuanya. Bisa jadi tadi Bapak Ibu meneteskan air mata tatkala menyaksikan anaknya di wisuda di depan. Ya Allah, nak, bahagia luar biasa selaku seorang ayah ketika melihat kamu berdiri di depan ini, ketika melihat kamu menyukseskan atau mengakhiri pendidikan kamu, karena harapan kami selaku orang tua, harapan ayahmu, harapan ibumu begitu sangat besar di atas pundakmu, maka jangan engkau kecewakan mereka. Bisa jadi ada ibu-ibu tadi yang menangis, ya Allah ya Tuhanku, gagah nih anak aku tuh di depan. Tak ingat ke bapaknya, Allah Tuhanku, laki aku po. Misal, bapak anaknya luar biasa depan tadi gagah. Melihat anaknya yang begitu cantik di depan ini, kebanggaan tersendiri bagi orang tuanya. Anaknya bisa diwisuda. Karena apa anak-anak semuanya? Harapan bagi kedua orang tua. Kami juga dulu pernah menjadi anak-anak dan sekarang menjadi orang tua. Saya rasa sama harapan orang tua di sini. Di Sekati Baru ini, tiada lain dan tiada bukan anak-anak. Kepengen kalian menjadi manusia sukses nanti di masa depanmu. Kepengen kami selaku orang tua, tatkala mayat kami dibenamkan di dalam tanah, nama kami masih tetap hidup karena engkau yang menghidupkan nama kami. Jangan pernah engkau menjadi anak. Kami belum mati, jasad kami belum ditanam di dalam tanah, tetapi engkau telah membunuh nama baik kami. Engkau melakukan kemaksiatan, engkau berzina, engkau minum minuman khamar, engkau berjudi. Sesungguhnya itu akan membenamkan nama baik kami sebelum kami mati, sebelum kami dihujamkan di dalam tanah. Maka kami serahkan kalian semuanya ke pondok pesantren agar supaya apa? Nanti tatkala mayat kami dikubur, ada anak yang akan membacakan talqin di atas kubur kami. Tatkala kami mati, tatkala kami dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada anak yang akan mensolati kami, yang menjadi imam di depan, yaitu mensolati jenazah ayah dan ibumu nak. Maka harapan kedua orang tuamu
tiada lain dan tiada bukan engkau belajar ilmu agama agar supaya nanti tatkala mereka telah tiada, engkau yang akan mendoakannya. Minimal engkau akan mengirim Fatihah untuk almarhum dan almarhumah ibumu. Itu kan Bu? Ya Bu, Pak. Maka berikan pelajaran. Alhamdulillah yang telah diwisuda, bapak ibunya telah menitipkan anaknya di pesantren ini. Itu adalah langkah yang luar biasa dan tepat. Insya Allah anaknya akan menjadi orang yang sukses, orang anak-anak yang difasihkan lisannya dalam membaca Al-Quran, anak-anak yang mampu membesarkan asma Allah di muka bumi ini. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam tak henti-hentinya kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat perjuangan beliaulah yang telah membawa manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dengan iman dan ilmu pengetahuan. Beliau adalah sosok manusia paripurna yang sempurna akhlaknya, yang bagus tutur katanya. Beliau adalah sosok manusia paripurna yang telah berhasil mendidik manusia dari kurang ajar menjadi terpelajar, dari kurang adab menjadi beradab, dari mental seorang penjudi menjadi orang yang berbudi pekerti. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalaulah bukan karena beliau, kita ini bukanlah manusia apa-apa. Beliau adalah sosok manusia yang sangat kita rindukan. Kita kepengen sholat berjamaah di belakang beliau. Kita kepengen menjadi makmum di belakang beliau. Setelah sholat, kita kepengen mencium tangannya yang mulia. Ini baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajar tatkala ia berkumpul dengan para sahabat, Rasulullah tahu-tahu mengatakan ia rindu dengan kekasihnya. Para sahabat mengatakan, siapa itu kekasihmu ya Rasulullah? Bukankah kami ada orang yang dekat denganmu? Bukankah kami para sahabat yang terus mendampingimu dalam berdakwah? Bukan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa itu kekasih yang engkau sebut-sebut dan engkau rindukan wahai Rasulullah? Jadi kalau bukan kami kekasihmu, lalu siapa? Kalian adalah sahabatku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu siapa kekasih ya Rasulullah? Adalah umatku. Umatku tidak pernah melihat wajahku. Umatku tidak pernah bertemu denganku. Umatku tidak pernah bertemu dan sampai dakwahku kepadanya. Tapi ia begitu mencintaiku, lebih cinta daripada kalian. Siapa mereka? Itulah umatnya Nabi Muhammad. Siapa mereka itu? Itu adalah kita semuanya. Maka Bapak Ibu, tatkala mendengar nama Nabi Muhammad SAW diucapkan, maka bersolawatlah kepadanya. Karena apa? Sepelit-pelit manusia, sebakhil-bakhil manusia, tatkala diucapkan nama Nabi Muhammad SAW, dia tidak mau bersolawat kepada baginda Rasulullah. Itu manusia pelit, medit, bakhil, kata Rasulullah SAW. Maka tatkala diucapkan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka minimal Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersolawatlah. Berapa kali minimal kita bersolawat kepada Nabi baginda Rasul setiap hari? 100 kali minimal. Dari Siko sampai ke simpang luar itu lah banyak dapat solawat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kalau kanti negur nak mana wak kaki tu sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Negur lagi nyoda sampai ke situ sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Daripada kita ngumpat balik dari Siko acara, acara tadi dak kati kipas angin panasnya pula rasanya. Enak kita bersolawat. Misal mana panas sudah kan? Nah ini selawat kepada Nabi. Oleh karena itu, tiada lain dan tiada bukan kita mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita yang hadir pada kesempatan kali ini adalah umatnya yang insya Allah akan dapat bersama beliau di yaumil akhirat nanti. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum saya menyampaikan mau'izatul hasanah pada kesempatan kali ini, izin saya Pak Yai Ridwan, pimpinan Pondok Pesantren Darussalam, Pak Imam, Pak Khotib, Pak Bilal, Pak anggota Dewan untuk berdiri di depan Bapak Ibu semuanya, Kak Rahmat, Bang Ansori. Saya yakin
Kalau untuk ilmu, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya lebih alim daripada saya. Kebetulan saya diberi kesempatan ini untuk menyampaikan apa yang bisa sampaikan pada hari ini. Ini perjalanan kami yang ke-24 untuk perjalanan Isra wal Mi'raj, hari ini ke-24-nya. Nah, bulan Maulid kemarin itu 25 tempat kami. Sehingga jarang di rumah, kulu-kilir seperti itulah. Jadi mohon maaf andai kata ada penyampaian saya yang kurang pas. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sering saya sampaikan, Ibu, bukan maksud hati untuk mengajar buaya berenang. Sungguh buaya itulah padek berenang. Atau mengejar harimau menerkam, rimau itulah pada nerkam. Atau mengajar elang terbang, sungguh elang itu punlah pandai terbang. Tapi mengingat dikala lupa, membangun dikala tidur. Balighu anni walau ayat. Ayo, apa? Biasanya muhadharah itu ada tuh, balighu anni walau ayat, sampaikan olehmu walau satu ayat. Tak ada maksud hati Pak untuk menggarami lautan. Sungguh lautan itu memang sudah asin. Saya rapatkan jari nang 10, saya tundukkan kepala nang 1, saya hadapkan sembah nang sembuah. Induk ruso terjun dua beranak, ampun dosa kepada nang kuasa, mohon maaf kepada nang banyak. Andai kata cakap ada nang salah, tingkah laku nang kurang pas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya Pak ya, Bu, ya mohon maaf saya ya. Tapi Pak Dewan tak ada pakai gemutuk bunyi gendang kenang anak Sirajo Jambi. Si kulukup pinangnya mumbang kola makanan kami. Itu nak melama pengantin namanya kan. Batas tulah tadi ya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, yakinlah ongkapnya saya di depan itu. Saya akan perkenalkan diri dulu. Nama saya tadi MC ngatokan Nurjaman deh. Sebenarnya ada awalnya, Bambang Nurjaman. Asli saya orang rambutan masam. Insya Allah ibu-ibu tak ada masam-masam amat lah muka saya nak. Ya, asli orang rambutan masam, tinggalnya di Muara Bulian. Pekerjaan sehari-hari sebagai aparatur sipil negara atau ASN atau PNS di Kementerian Agama. Senin Selasa saya diperbantukan di Pondok Pesantren Darul Quran Al-Islami. Pak Ridwan, Pak Lutfillah Baidawi, kemudian Gus Abdullah Ibnu Umar. Kemudian lagi Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Sabtu itu di Min 1 Batanghari, balik tempat kerja asal yaitu di Kementerian Agama. Nah, sebelum saya di sana di pondok pesantren, saya berulang ke Mersamiko, yaitu di Min Kembang Paseban. Nah, di Mersam sana, situlah tempat tugas saya pertama kali. Kak Rahmat itu serempak saya dulu kuliah, tapi dia lebih senior, walaupun satu lettingan, ilmunya lebih tinggi daripada saya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya sebenarnya agak bingung juga nak tegak di depan. Pak Yai tadi telah membicarakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Kemudian lagi Pak Dewan ngambil yang di tengah-tengahnya, leader generation. Saya kalau nak ngambil yang di bawah, namu pondok kan. Jadi saya gabungkan antara kedua ini. Ketika kita mempunyai anak, Bapak Ibu, saya awali dengan ibu-ibu terlebih dahulu dan bapak-bapak. Selaku seorang tua, orang tua, kewajiban kita terhadap anak dan keturunan kita, di samping memberikan nama yang baik, kemudian lagi harus memberikan pendidikan yang baik pula. Bagaimana cara kita memilih pendidikan yang baik? Maka kita pilih pendidikan-pendidikan yang baik itu. Di antaranya pendidikan yang terbaik itu adalah di pondok pesantren. Apapun pondok pesantrennya, langkah ibu bapak memasukkan anaknya ke pondok pesantren adalah langkah yang tepat. Karena apa Bapak Ibu? Di pesantren mereka diajarkan tentang kedisiplinan. Sholat awal waktu insya Allah. Begitu masuk waktu sholat azan mereka, sholat berjamaah mereka. Coba kalau mereka di rumah, coba kalau mereka sekolah di tempat lain, wallahu alam dia bisa sholat berjamaah. Tapi kalau di pondok, insya Allah, dan saya yakinnya mereka mampu sholat berjamaah tepat pada waktunya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Yang kedua, Bapak Ibu tidak salah memilih pesantren sebagai pendidikannya. Karena apa Bapak Ibu? Ketika anak-anak kita terjun ke masyarakat, jarang sekali ditanya tentang rumus-rumus kimia.
Bolehkah atau jarang sekali ditanya tentang hukum-hukum fisika dan lain sebagainya? Apa? Ketika mereka kembali terjun ke masyarakat, sebatas mana mereka mampu membuat masyarakat tersebut baik, kemudian lagi apa yang ia dapat di pondok pesantren itu dapat diterapkan dalam masyarakat. Contoh, diantaranya membaca Al-Quran, diantaranya lagi apa? Memimpin Yasin, diantaranya apa lagi? Memimpin tahlil, diantaranya lagi apa? Memimpin imam sholat, diantaranya lagi apa? Kalau ada orang minimal ini dia membaca doa. Maka berilah pendidikan anak kita dengan pendidikan yang tepat, yaitu di pondok pesantren namanya. Kenapa ibu-ibu? Andai kata sekarang masih anak-anak kita lagi kecil, kita berikan pendidikan. Bagaimana cara kita memberikan pendidikan? Contoh pendidikan kematian. Tahu-tahu di masjid diumumkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah Sianu bin Sianu dan akan dimakamkan pada hari ini. Apa pendidikan kita yang kita berikan kepada anak kita terlebih dahulu? Yaitu kita sama-sama mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu apa pendidikan yang bisa kita lakukan terhadap anak kita? Nah, perhatikan nak. Selamat datang Datuk mantan. Yo, Kades. Kami persilakan duduk. InsyaAllah. Saya sudah pernah sampai ke rumah beliau. Acara Isra Mi'raj apa Maulid Marino? Maulid, tidak. Apa pendidikan pertama yang kita sampaikan kepada anak kita? Bisikkan ke telinga anak-anak kita. Nak, tengok tuh nak. Yang diumumkan di masjid hari ini adalah Datuk Sianu bin Sianu. Suatu saat nak, yang akan diumumkan di masjid tersebut adalah nama ayahmu nak, adalah nama ibumu nak. Maka tatkala pengumuman itu diumumkan di masjid, ayah kepengen engkaulah yang akan menyelenggarakan fardu kifayahnya ayah nak. Cukup ayah nak. Tatkala datukmu meninggal, tatkala nyaimu meninggal, ayah upah orang lain untuk menyelenggarakan pengurusan jenazahnya nak. Ayah upah Pak Imam, ayah upah Pak Khotib, ayah panggil Pak Dai agar supaya memandikan datukmu nak, agar memandikan nyaimu nak. Ayah kepengen nak tatkala ayah terbujur kaku nantinya, bukan orang lain yang menyelenggarakan penyelenggaraan jenazah, tapi engkaulah wahai anakku. Maka kepengen ayah memasukkan engkau ke pondok pesantren nak. Itu tun pendidikannya. Lalu apa lagi? Ajak mereka bertakziah melihat orang meninggal tersebut. Ketika sampai di rumah orang yang berduka, sampaikan kepada anak kita, nak, suatu saat yang terbaring di ruang tengah rumah nak adalah ayahmu nak. Yang akan terbaring di ruang tengah tersebut adalah ibumu nak. Ayah kepengen tatkala ayah nanti terbujur kaku mayat ayah, engkaulah yang akan memandikan ayah, engkaulah yang akan membacakan kalimah-kalimah thayyibah tatkala ayah sakaratul maut. Engkau yang membisikkan di telinga ayah kalimah-kalimah thayyibah tersebut nak. Karena ketika engkau lahir ke muka bumi ini, ayahlah orang yang pertama kali mengazankan, memperkenalkan kalimat tauhid di telinga kananmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah ila akhir. Itu bapak-bapak juga harus perlu. Jangan seperti kami yang di Bulian, ketika kami di rumah sakit, Pak, iko kejadian luar biasa, Pak. Apa? Pengantin baru dia melahirkan, kemudian yang jantan iko tadi kulu kilir di tempat kami itu. Ngapo lah? Ketika ditanya, kau ngapo? Kulu kilir. Bang, saya bisa minta tolong enggak bang? Ngapo? Minta tolong apa? Minta tolong azani. Azani siapa? Azani anak saya. Ngapo kau ada tukang azan? Dah bang itu. Dah ada hafal. Azan banyak dah ada tukang. Kalau ibu-ibu dah ada mau masukkan anaknya ke pondok pesantren, kacau
kacau balau lah kita. Kaki anaknya lahir, azan ni kuping anaknya beda dengan tukang. Kalaulah bukan karena pendidikan di pondok pesantren Bapak Ibu, mereka di pondok pesantren diajarkan muhadarah, muhadasah, kemudian lagi diajarkan tentang berpidato, retorika diajari. Kalaulah bukan tidak ada terbiasa dengan pendidikan seperti ini, itu susah Ibu Bapak. Kalau orang tidak ada biasa berpidato itu, kalau anggota dewan lah biasa kan, Pak Kades lah biasa memang. Orang yang belum biasa berpidato, megang main iko, gelegasan pala lutut, cobalah. Tangan tu berkeringat, tangan tu. Padahal sebelum maju tadi sudah dikonsep elok-eloknya. Oh, iko yang poin A, poin B, poin C, poin D akan disampaikan. Tapi ketika di depan itu blank, hilang galoyo. Itu kan udah terbiasa. Tapi anak-anak alhamdulillah itu telah dibiasakan untuk muhadarah. Contoh tadi sambutan dari santri tamatan ini kan, walaupun bungkuk-bungkuknya kan, tapi dia menyampaikan dengan baik, kebanggaan tersendiri bagi orang tuanya. Mak bapaknya belum tentu bisa. Ada bapaknya tadi. Si siapa? Siapa namamu tadi? Ada ayah. Ada ayah. Oh, bapaknya yang itu sambutan tadi pantasan lah. Nah, kamu tahu, bapakmu meneteskan air mata nak, dia kepengen engkau mampu membawa nama baik keluargamu. Ia kepengen harkat dan martabat keluarga diangkat olehmu, maka ia titipkan dirimu di pondok pesantren nak. Lalu apa lagi? Ketika mayat tersebut dibawa ke dalam kuburan, dibawa ke kuburan, sampaikan kepada anak kita, nak, ingat tu nak, saat-saat seperti itu adalah saat-saat terakhir engkau akan melihat wajah ayah. Saat-saat terakhir engkau akan melihat wajah ibumu. Maka ayah kepengen tatkala saat-saat terakhir ayah akan dibenamkan di dalam kubur tersebut, di dalam tanah tersebut, orang yang akan membaca talqin di atas kuburan ayah adalah engkau anakku. Orang yang akan mengazankan ayah, engkau anakku. Maka secara tak langsung itu pendidikan kepada anak-anak kita. Oleh karena itu, masukkan anak kepada pondok pesantren. Lalu apa selaku seorang tua, orang tua, apa yang bisa kita lakukan? Bapak Ibu, entah kalau tradisi disekati, kalau di tradisi di kampung saya, tempat kelahiran saya, kalau di Bulian lain lagi, Padang orang Jawa saya kan. Kalau di rambutan masam itu, tatkala dia menyerahkan anaknya untuk ngaji, dibawanya lengkat ke rumah guru, lengkap nasi, lauk, kemudian lagi pokoknya lengkap lah, sambalnya, kuenya ada di dalam lengkat itu, rantang itu. Kemudian lagi dibawanya rotan yang gedang telunjuk itu kan. Setelah rotan itu dibawanya kain putih. Malam diantarkannya ke rumah guru. Apa yang diucapkan? Wahai guru, iko anak saya serahkan secara bulat-bulat anak saya kau kepada guru. Maka setelah saya serahkan, berarti anak iko adalah anak guru. Tolong diberikan pendidikan agama. Andai kata dia tidak ada sesuai dengan syariat agama Islam, dia degil misalnya, iko rotan guru, pecut-ilah kakinya, asal jangan patah memata ya guru. Saya ikhlas dunia dan akhirat. Macam itu kami bercakap, mak ayah kami. Lalu apa lagi? Iko kain putih guru. Untuk apa kain putih? Iko adalah hakikat, bukan bapak maknya mati dah. Iko hakikatnya anak saya guru. Dia putih, laksanakan kain putih ini. Silakan guru untuk mewarnainya jadi warna apa? Hijaukah, hitamkah, abu-abukah? Silahkan. Itu hakikatnya. Kalau kini tradisi itu telah hilang, anak digebuk dikit lapor ke polisi, mati kami guru kok. Maka wajar anak-anak sekarang banyak congkak. Karena apa? Gurunya lagi tak marahnya. Kalau kita dulu belajar ngaji Al-Quran tak merah-merah belakang gitu kok, dipecut guru pakai otan, celeming. Kalau balik ngadu ke mak kita pula kena marah. Kalau kini cuma dipio dikit laju ngadu ke maknya,
Guru yang mio kuping yang tadi dia laporkan ke polisi. Tu ada tu di bulian sana. Jangan sampai terjadi di sekati kok. Kenapa Pak? Buktinya apa? Bapak ibu dah ada telap didik anak bapak ibu di rumah. Ibu titipkan anaknya di kami di sini. Yo kan? Di rumah ya Allah Tuhanku nakal benarnya lah anak aku kok. Padahal aku kecil dulu dah nakal-nakal cengkonyan. Kau nakal saya polen disebut mak atau poin nakal. Kata maknya tadi, dah aku dah nakal, kau lah yang nakal. Laki bini main sesalahan. Bini ngato laki yang nakal, laki ngato bini yang nakal. Ini, ayo kerjasamanya. Salah satu bentuk takzimnya dengan guru. Kenapa Bapak Ibu susah untuk mendidik anak? Pesantren itu bukanlah bengkel. Andai kata anak ibu nakal baru dimasukkan ke pesantren. Anak ibu lah patah memata baru dimasukkan ke pesantren. Tidak bisa. Harus ada kerjasama antara kita, majelis guru dan wali santri. Asalnya tidak ada patah memata, bu hilang sifatnya, jadilah. Kalau cuma sekedar dipio misal atau dicentik kuping, halalkanlah. Mungkin bisa jadi anak kita lah yang nakal. Guru-guru kau saya yakin dan percaya tak mungkin dia kepengen membinasakan anak kita, itu tak mungkin. Rasalah kita dulu ketika belajar. Nah itu Bapak Ibu. Lalu apa bentuk ta'zim kita dengan pesantren? Harus kita lakukan. Bukan hanya sekadar ketika anak masuk di sini, tapi ketika sudah keluar, silaturahmi itu akan tetap terjalin di sini. Kemudian lagi untuk anak-anak. Ingat, kalau untuk bapak sudah, ibu sudah, untuk anak-anak lagi. Terakhir untuk ibu-ibu, bapak-bapak. Jangan pernah lupa untuk mendoakan anak-anaknya supaya menjadi anak yang soleh dan solehah. Wabil khusus ibu-ibu. Jangan pernah ibu-ibu menyumpahi anak-anaknya dengan sumpah yang tidak baik. Kita kok banyak kadang latah, ya tak? Ngatoi anak kita itu basingnya be. Kebun binatang itu keluar galonya. Yang galak di belakang kelas itu bab 1, tahu bab 1? Tahu bab 1 kalau dilangsungkan itu bab 1 tuh. Itu yang disebut ya Allah nak fi'il kau purchase fi'il bab 1. Atau purchase fi'il kau yang galak kulu kili itu. Yang nyelet-nyelet lidahnya itu. Ingat bedanya zaman dulu dengan zaman sekarang ibu. Kalau zaman dulu begitu ibu sumpai jadi batu lah kau, maka jadi batu anak itu. Kalau zaman sekarang jadi bab 1 lah kau, itu wujudnya tetap wujud manusia. Perangainya purchase perangai yang galak nongko-nongko di belakang-belakang itu. Maka jangan disumpah itu, sumpah yang baik-baik. Doakan mereka agar supaya mampu menjadi anak yang soleh. Bagaimana caranya? Bagaimana ikhtiarnya? Ada salah satu doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Tatkala anak buahnya, saya lupa namanya, dia seorang perawi hadis yang sangat luar biasa, banyak hadis-hadis yang diriwayatkan dari dia. Apa doa Rasulullah tatkala keponakannya tersebut duduk kemudian kencing, para ayahnya marah seolah-olah menampakkan kemarahan. Kenapa anak itu kencing di pangkuan baginda Rasul? Apa doa baginda Rasul? Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wila bi rahmatika ya arhamar rahimin. Doa ini boleh ibu bapak amalkan supaya anak-anaknya diberikan pemahaman tentang agama. Mana doanya? Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wila bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Allahumma faqihu fid din, berikan ia pemahaman tentang agama, wa 'allimhu ta'wila bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika Bapak Kades, Bapak BPD, Bapak yang lain-lain sebagainya, Pak RT, ketika dipinta untuk nyukur rambut, bacakan doa ini sambil menggunting rambut bayi tersebut. Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wila bi rahmatika ya arhamar rahimin. Lalu apa yang bisa dilakukan orang tua supaya anaknya menjadi anak yang sukses, anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah? Lakukanlah sholat malam Bapak Ibu. Di dalam sholat itu doakan mereka supaya menjadi orang yang sukses, orang yang soleh dan solehah, anak yang mampu membesarkan asma Allah di muka bumi ini. Sholatlah malam, bermunajat kepada Allah. Jika susah untuk bangun malam karena masih punya anak kecil, pas lagi nak tidur anak nangis, pas tidur lagi jam 3 anak nangis lagi, pas tidur jam 4:30 bapaknya yang nangis, bapaknya yang bangunkan kan, supaya sholat maksudnya. Lakukan apa yang bisa dilakukan selepas sholat.
kirimkan Fatihah untuk anak-anak kita yang menuntut ilmu. Jangan liruhi. Lagi liruhi gila mati pula. Kepada anak kita. Dengan fadilah suratul Fatihah aku kirimkan kepada anak saya yang sedang menuntut ilmu di Darussalam ini, ya Allah. Semoga engkau bukakan pintu hatinya, engkau beri ia kecerdasan. Al-Fatihah. Kita boleh belajar dari Ustadz Abdul Somad. Berapa kali ibunya membacakan suratul Fatihah untuk Abdul Somad tatkala ia belajar di Kairo, Mesir, kemudian lagi belajar di S2-nya di mana? Maroko. Apa yang dilakukan oleh ibunya setelah sholat maghrib itu 100 kali ibunya mengirimkan Fatihah untuk Ustadz Abdul Somad. Wajar kata Ustadz Abdul Somad, saya ketika di Mesir itu tidak pernah sakit, ketika saya di Maroko juga tidak pernah sakit. Ternyata ibuku setelah sholat maghrib sampai masuknya waktu Isya, dia mengirimkan suratul Fatihah kepada Ustadz Abdul Somad. Di mana dia dapat cerita itu dari bibinya. Tatkala ibunya meninggal dunia, ia tanyakan kepada bibinya, wahai bibiku, apa yang biasa dilakukan oleh ibuku? Salah satunya ketika dia sudah sholat maghrib, dia kirimkan Fatihah untukmu wahai Abdul Somad. Maka wajar Ustadz Somad menjadi ulama besar karena ada doa daripada ibunya. Lalu apa yang bisa dilakukan? Andai kata ibu, bapak senang berpuasa Senin Kemis, niatkan puasa Senin Kemis itu untuk anakmu yang sedang menuntut ilmu agama. Insya Allah jalan itu akan terbuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Doa, kemudian lagi sholat malam, kemudian lagi kirimkan Fatihah, takzim dengan guru-gurunya, antar anak kita tuh elok-elok ke siko. Nah, kemudian lagi puasa Senin dan Kemis. Lalu untuk wahai para santri, sudah santri kok kita sudah cukup. Ayo, ketika kamu tamat di pondok pesantren Darussalam ini, bukan berarti kamu lepas tanggung jawabmu terhadap alma mater. Ketika engkau keluar dari pondokmu, maka alma mater pondok akan tetap ada di pundakmu. Jika engkau melakukan kesalahan yang membuat nama keluargamu dan akan berimbas kepada nama pondok pesantrenmu. Oh, siapa tuh anak-anak tadi yang tertangkap polisi narkoba? Si A, budak mana? Budak Sekati. Sekolahnya di mana? Di Darussalam. Misal nauzubillah min zalik, pondok juga akan terbawa. Ingat, engkau keluar dari pondok pesantren harus mampu menjadi pelopor kebaikan, karena persebutan bagimu ketika engkau belajar di pondok pesantren ini bukanlah siswa tapi santri. Apa itu santri? Sin yang pertama adalah safiqul khair, adalah pelopor kebaikan. Dimanapun kamu berada nanti, engkau harus mampu menjadi pelopor kebaikan, bukan menjadi pelopor kemungkaran. Di mana ada pengajian, engkau harus mampu berdiri di depan menjadi amar ma'ruf. Di mana ada kemungkaran, juga engkau harus mampu menjadi terdepan untuk memisahkan kemungkaran itu. Jangan ketika tamat di pondok, di mana ada organ, di situ kamu ada tercaguk, naik di atas pentas, nyanyi. Ya, jangan tuh. Balik ke rumah masing-masing. Khutbah, ada khutbah jadi Bilal, ada jadi Bilal jadi khotib, ada jadi khotib jadi imam, ada jadi imam jadi tukang tukul beduk, jadilah. Masuk waktu azan, tukul beduk, jadilah. Asal engkau jangan berbuat maksiat. Engkau harus mampu menjadi pelopor kebaikan. Lalu apa? Sin, nun, naibul masyayikh. Engkau adalah pewaris daripada guru-gurumu. Maka ilmumu harus engkau amalkan di tempat di mana saja engkau berada. Al ilmu bila amalin kasajarin bila, harus diamalkan supaya ilmu itu semakin barokah. Ilmu yang kalian dapat di pondok pesantren ini harus diamalkan, minimal terhadap adik-adik dan keluarga. Andai kata bisa mengembangkan lagi, ngajar madrasah, bisa lagi ngajar SD dan lain sebagainya. Yang penting ilmu yang kalian dapat di pondok pesantren ini harus mampu engkau amalkan nanti di dunia masyarakat. Karena ilmu itu yang ketika yang kalian amalkan, ilmu itu semakin barokah. Ketika kebarokahan itu dapat, maka guru-gurumu yang telah mengajarkanmu tentang ilmu agama akan juga mendapatkan kebarokahan dari ilmu yang telah engkau ajarkan nanti. Lalu apa? Santri, taknya tarikul ma'asi, jauhkan daripada maksiat.
Al ilmu nurun wa nurullahi la yuhda ilal ma'asi. Ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Maka anak-anakku sekalian, jauhkan dirimu dari pergelutan maksiat, karena kemaksiatan itu akan menggerogoti ilmu yang telah engkau tuntut atau engkau pelajari di pondok pesantren ini. Yang berikutnya adalah ridallah. Melangkah kamu tamat daripada pondok pesantren ini harus mampu ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemanapun engkau pergi harus mampu mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang telah disampaikan oleh pimpinan pondok pesantren. Silakan engkau mau jadi polisi, silakan engkau menjadi tentara, silakan engkau menjadi dosen, silakan engkau menjadi bupati, silakan jadi camat misalnya. Tapi ingat, ridho Allah itu harus penting. Karena apa? Hidup di dunia ini kalau tidak ada ridho Allah percuma. Mau ngadu kepada siapa lagi kita kalau bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah engkau terjun ke dalam masyarakat, jangan pernah engkau lupakan pondok pesantren yang telah membesarkanmu ini. Andai kata nanti engkau ada yang jadi bupati, amin, amin. Andai kata engkau ada yang jadi bupati, atau engkau ada di antara kamu yang 14 ini, nanti ada yang jadi anggota dewan mewakili kecamatan Mersam dan Marosebo Ulu, jangan pernah engkau lupa pondok pesantren ini. Minimal nanti ketika datang, bangunan belum siap, engkau sumbangkan sebagian rezekimu untuk membangun daripada pondok pesantren tercinta ini. Karena apa adik-adik, anak-anak semuanya, pondok ini mempunyai bekas tersendiri bagi kamu. Menjadi santri itu asik. Santri itu ada beberapa tipe. Pertama adalah santri yang takzimnya sangat luar biasa, manut kata gurunya. Yang kedua santri kalong. Ya tak? Yang ketiga santri tenggiling. Di santri ikolah yang sangat luar biasanya, Pak Kades, Pak calon anggota dewan insyaallah. Lapinal, Pak? Belum? belum ya. Apa? Ada yang manut yang perintah kiai, kesana ikut takzim, kesana ikut bersihkan WC, ikut. Ada yang santri kalong, kalau siang hari belajar susah nian mencarinya, tak kemana perginya. Kalau malam dia adalah, itulah tipe-tipe santri. Yang ketiga apa? Santri terenggiling. Bapak ibu tahu kan terenggiling? Mengkau leloknya tuh. Santri kau bisa berubah wujud dia. Ketika azan subuh dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dicari oleh ustadznya ke asrama, tak kate. Dicari ke belakang kelas, tak kate. Ternyata apa? Dia mengkul gawe dalam lemari itu. Bisa masuk dalam lemari itu, santri tenggiling namanya. Kalau ada beduk, dia munyi dalam beduk tu. Uang semayang, dia dalam beduk tu gawenya. Inilah santri yang sangat luar biasa. Semuanya mungkin di sini ada alasan ketika masuk pondok pesantren, kaget gatal. Kalau belum gatal katanya belum mampu menjadi santri. Itulah cobaannya. Udah? Lah pernah galau gatal-gatal kamu sih kok? Lah pernah? Tangan gatal, kaki gatal, lain-lain gatal gitu. Aman, gap berdegap belando masuk benteng. Sepok kena kugap ubatnya daun ketepeng. Ya. Itu banyak daun ketepeng Bapak tengok. Untuk tanam itu. Itulah asiknya. Saya bela kini ko, lah segedang iko kepengen masih menjadi santri karena begitu sangat asiknya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saya mohon ampun, dan kepada kita semuanya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir, mari kita doakan anak-anak kita di pondok pesantren Darussalam ini semoga mampu menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin. Anak-anak yang difasihkan lisannya dalam membaca Al-Quran. Amin. Anak-anak yang diterangkan hatinya dalam menuntut ilmu agama. Amin. Dan nanti anak-anak yang mampu memberikan kebahagiaan di dunia dan akhirat bagi gurunya dan bagi kedua orang tuanya. Amin. Allahumma amin. Dan kita munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga pondok pesantren Darussalam ini kembali diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dibanyakkan santriwan dan santriwatinya. Amin.
Guru-gurunya diberikan kesehatan lahir maupun batin, amin. Guru-gurunya dimudahkan rezekinya supaya ia menetap di sini dan mampu mengajarkan ilmu agama dengan baik dan benar, amin. Allahumma amin. Andai kata rezeki daripada pondok pesantren ini masih di langit, semoga Allah subhanahu wa ta'ala turunkan, amin. Andai kata rezekinya masih di bumi, semoga Allah subhanahu wa ta'ala keluarkan. Andai kata rezekinya masih jauh, semoga Allah subhanahu wa ta'ala dekatkan. Andai kata rezekinya masih sukar, semoga Allah subhanahu wa ta'ala permudahkan. Andai kata rezekinya masih tercampur dengan hal-hal subhat, semoga Allah subhanahu wa ta'ala sucikan, amin. Allahumma amin. Dan kita doakan orang yang mewakafkan tanahnya, para pendiri pondok pesantren Darussalam ini, andai kata dia masih hidup, semoga hidupnya barokah, amin. Andai kata dia telah meninggal dunia, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menempatkannya di tempat yang layak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Allahumma amin. Andai kata dia ada menyumbang bangunan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala buat bangunan di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Allahumma amin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan Pak Sopian membawa tasbih. Cukup sekian dan terima kasih. Ada selasih di atas batu. Terima kasih dan thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.